Ini dilakukan untuk menaikkan tensi dan kegeregetan penonton dalam hal psikologi sih. Hai pengembara, review film di malam Jumat ini datang dari salah satu film horor yang akhirnya membuatku penasaran dengan film horor Korea Selatan. Kalau tidak salah, Kak Bi menonton film ini sekitar tahun 2005 atau tahun 2006. Nontonnya tidak sendirian, tapi efek horornya lumayan membekas. Saking membekas, bikin Kak Bi semakin penasaran dengan semua jenis film horor yang ada di dunia. Ini dia, Akasia. Kim Doyle dan istrinya, Choi Mi-suk, sudah lama selalu mencoba untuk bisa punya anak. Tapi, selalu saja gagal. Nah, atas desakan sang suami dan mertuanya, Mi-suk yang tersudut akhirnya setuju saja untuk mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Mi-suk adalah perempuan yang tertarik dengan seni, karena itulah dia tertarik pada lukisan buatan anak laki-laki bernama Jin-sung yang ditemui di panti. Merasa cocok, Mi-suk memutuskan untuk mengadopsinya. Awalnya, kehidupan keluarga baru mereka berjalan harmonis. Jin-sung juga akrab-akrab saja dengan anak tetangga mereka, Minji. Akan tetapi, semuanya berubah waktu Mi-suk hamil dan Jin-sung akan punya adik. Jin-sung mulai merasa dirinya diasingkan dari keluarga dan perlahan mulai terobsesi dengan pohon akasia yang kebetulan ada di halaman rumah mereka. Bertepatan dengan kegalauannya, Jin-sung mendengar kalau ibunya berencana mengembalikannya ke panti asuhan. Tak lama setelah mengetahui hal itu, patah hati malah membuat Jin-sung menghilang. Dan hal ini memicu berbagai rangkaian peristiwa aneh dan mengerikan yang mulai terjadi di rumah mereka. Bahkan pepohonan dan hujan seolah-olah ingin mengungkapkan apa yang sudah terjadi pada keluarga ini. Setelah 2 kali menonton ini, salah satu aspek paling mencolok dari Akasia adalah alur ceritanya yang memang bergerak lambat. Banyak juga adegan yang kelihatan tidak relevan di awal film, tapi semuanya jadi terjalin lebih jelas di akhir film. Ini dilakukan untuk menaikkan tensi dan kegeregetan penonton dalam hal psikologi sih. Namun, mungkin bagi tipe penonton yang tidak sabaran, buat lambat begini bisa terasa membosankan. Tapi, bagi yang berhasil bertahan, akhir ceritanya menawarkan twist yang cukup mengejutkan, meskipun tidak sepenuhnya memuaskan. Film ini benar-benar klasik nan jadul, karena menyertakan elemen supranatural yang udah sangat umum ditemukan dalam film horor Asia, seperti pohon, lukisan, dan hujan sebagai simbol mistis, serta permainan perspektif yang menambah kesan misterius dari sudut pandang tertentu. Meskipun klasik, sepertinya kalau ditonton sekarang terlebih bagi yang takut horor, film ini lumayan berhasil menuntut kita sebagai penonton untuk terus memperhatikan detil kecil yang akan berperan besar di akhir cerita. Pendekatan ini memainkan psikis, memaksa kita ikutan berpikir dalam merangkai kepingan puzzle yang ada sampai akhir film. Konvensional banget ya? Kayaknya beberapa horor Asia yang sekarang masih ada begini juga kan bentukannya. Film Akasia lumayan ambigu menurutku, ada banyak momen yang bikin bertanya-tanya, apakah peristiwa dalam film ini nyata, atau hanya hasil dari rasa bersalah dan ketidakstabilan emosi karakter-karakternya. Karena hal ini juga, film terasa jadi kurang berkembang karakternya. Pokoknya yang terasa dan berkesan cuma sosok Jin-sung dan segala keanehannya. Meskipun begitu, Akasia ini tetap coba menggambarkan transformasi psikologi sang ibu dan Jin-sung, walau terkesan kurang alami dan cenderung dipaksakan.
Saat menonton di TV dulu, penampakan film ini terasa udah jadul. Apalagi kalau ditonton sekarang ya. Entah karena editingnya, atau memang kualitas Korsel saat itu ya emang begitu. Ditambah, seingatku setelah menonton yang kedua kalinya, baru menyadari kalau ada beberapa adegan yang tampak tidak sinkron dengan narasi, sehingga bikin bingung. Adegan-adegan yang terasa terpotong, dan acak juga bikin film jadi kehilangan alur yang jelas di beberapa momen pentingnya. Secara keseluruhan, di antara elemen horor yang memang mencekam dan supranaturalnya yang bikin merinding, Acacia menyampaikan pesan tentang penolakan, kesepian, dan trauma keluarga. Acacia coba menyelami perasaan seorang anak yang diabaikan dan menggambarkan betapa rapuhnya ikatan keluarga ketika rasa cinta dan perhatian tidak merata. Hubungan antara Jinsung dan pohon akasia yang dia yakini sebagai ibu menjadi simbol dari kasih sayang yang tidak terpenuhi di keluarga barunya. Ingat, jika belum siap menjadi orang tua, sebaiknya jangan gegabah, apalagi sampai mengadopsi anak. Saat memutuskan punya anak, itu tanggung jawab ya. Jangan sekali-kali merasa menyesal telah mengadopsi atau memiliki anak. Rating 3,8 dari 5 bintang untuk film yang setelah Kak Bi nonton ulang beberapa tahun lalu, ternyata tidak seseram itu. Hanya saja, sebagai film yang membekas, Kak Bi tidak bisa bilang kalau film ini jelek sih. Memang, setelah bertambah umur, Kak Bi baru paham kalau ini film horor psikologis yang sangat mungkin sulit dicerna anak di bawah 15 tahun. Makanya, dulu pas nonton, yang terekam di kepala bagian horor aja, apalagi dibayang-bayangi cerita anak yatim piatu yang diadopsi, jadi kebayang ke diri sendiri dan adik. Sekian review kali ini, bagi pengembara yang suka horor lambat dan jumpscare standar, Acacia bisa jadi film yang seru. Tapi, bagi kamu yang cari horor menegangkan banget, film ini akan terasa lambat dan kurang menakutkan. Terima kasih sudah nonton review film Acacia, semoga suka. Jangan lupa like dan subscribe ya.